Hei, ner aga kareba tumai. Alhamdulillah baik Min, pantunnya mana? Air susu tua Indru. Adakah duduk melingkar Cika? Merantau ialah bentuk perjuangan seorang anak untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk mengangkat derajat keluarga, ibu, ayah, seorang diri, mempertaruhkan segalanya di negeri asing. Ya, begitulah kira-kira yang dirasakan pada sosok gadis cantik yang bernama Bae Seokru, akrab disapa Ayu Ininar. Kurang lebih 10 tahun lamanya ia meninggalkan kampung halamannya mengabdi pada sebuah perusahaan bernama Grip di Amerika Serikat. Setibanya di bandara, Ayu dijemput sahabat karibnya Mo. 10 tahun lamanya tak bersua dengan sahabat sejati, pasti amat rindu rasanya. Itulah mengapa kebahagiaan dua gadis ini pecah bisa dipertemukan kembali. Tak kalah damainya Ayu, ia dapat bersetubuh kembali dengan angin sepoi-sepoi kota Korea. Sebelum balik ke rumah, tak lengkap rasanya jika Ayu tak singgah menikmati seporsi tteokbokki. Di sisi lain, kita tengah dialihkan pada sebuah agenda besar, agenda penerimaan penghargaan kreatif pada seorang arsitek bernama Choi. Dia adalah CEO dari firma arsitektur Atelier In, juga merupakan sahabat kecil Ayu. Atas penerimaan penghargaan ini, Choi banyak-banyak berterima kasih pada asistennya Yon, serta Yon telah menjadi partner setianya dalam membangun Atelier, di mana kantor barunya juga sebentar lagi akan diresmikan. Ayu sendiri ketika sudah jalan pulang, ia heran melihat ada bangunan baru yang elegan di sekitaran rumahnya. Tahu-taunya inilah kantor baru Choi yang dibangun di atas bekas sauna tempat bermain mereka sewaktu kecil dulu. Tak lama Ayu memperhatikan kondisi sekitar. Choi yang baru pulang dari acara kaget melihatnya tiba-tiba ada di Korea, ya kan? Ternyata Ayu ini tak mengabari siapapun kepulangannya, termasuk emak babenya. 누구세요? 봐 끝났으면 빨리 나가. Karena dari kecil dua orang ini sudah sahabatan, ya wajar aja jika tingkah pertemuan awal mereka jadi heroik seperti ini setelah 10 tahun lamanya terpisah. Begitu sombongnya Choi membawa Ayu masuk ke kantor barunya, memperlihatkan apa-apa yang telah ia capai selama Ayu di Amerika. 안 떼냐? 아 진짜 별로야. 너 지금 일부러 그러는 거지? 저 아직도 있네. Penasaran tiba-tiba kepulangan Ayu, Choi pun menanyai alasannya, malah Ayu tak menjawab apa-apa. Ayu malah meminta Choi mengajaknya keliling-keliling. Ayu memberitahu jika saat ini belum punya keberanian nongol di hadapan emak babenya. Ayu takut diomelin. Nanti setelah memasang beberapa rompi pelindung, pakaian super double maksudnya, Ayu pun meminta Choi mengantarnya sampai ke depan gerbang. Mereka ini kebetulan tetanggaan juga. Tak disangka orang tua Ayu ternyata baru pulang habis jualan di kedai. Kaget Bu Rose melihat putrinya tiba-tiba pulang dari Amerika. Bahkan babenya sampai pingsan segala begitu Ayu memberitahu jika ia telah berhenti kerja di Grip serta telah membatalkan pertunangan dan pernikahannya dengan Jun yang juga kerja di Amerika sana. Nah, daripada babak belur ya kan, mending kabur. Si Choi sendiri sebenarnya juga masih heran kenapa Ayu berhenti kerja, kenapa ia sampai nekat membatalkan pernikahannya dengan si Jun itu padahal semua keluarga sudah pada sepakat. Nah, agar Choi tak terus-terusan mempertanyakan itu, Ayu pun memberitahu jika dirinya capek aja tinggal di luar negeri. Entah kenapa si Ayu ini sebenarnya dari awal merasakan alasan sesungguhnya pulang ke Marinar. Jadinya Choi tak habis pikir Ayu telah membatalkan dua keputusan besar sekaligus, kan? Karena ini sudah larut malam juga, Choi akhirnya membujuk Ayu pulang ke rumah. Choi meyakinkan jika Tante Rose di sana pasti sudah rileks. Dibawalah pulang si Ayu. Ternyata maknya masih dikuasai emosi. 내가 미안해 엄마. Waduh, habis si Ayu. Nah, kenapa bro sampai semarah itu ya? Karena putrinya yang selama ini bangga-banggakan tiba-tiba aja balik dengan ketidakjelasan. Bu Rose tak siap menanggung beban sosial serta cemooh para tetangga dan kawan-kawannya jika mereka sampai tahu jika putrinya nganggur dan batal nikah. 솔직히 말해.
그냥 북한 백수가 될 거야. Begitu Ayu memberitahu jika dirinya mau jadi pengangguran bahagia, emosi Buros makin pecah. Ia heran melihat Ayu tiba-tiba mengambil keputusan dungu seperti itu. Mau jadi apa ya ke depannya, ya kan? Itulah ketakutan besar Buros. Beda kalau si Babe ya terlihat sudah legowo. Mungkin ya paham jika putrinya ini pasti memiliki alasan tersendiri di balik keputusannya. Toh, siapapun itu pasti tak akan mengambil keputusan konyol tanpa dalih. Jujur aja, atas kembalinya Ayu di rumah jelas sekali ini jadi beban bagi Bu Ros. Di samping ini juga sudah mulai membuat Ayu merasa terpukul. Kenapa emaknya sampai hati memperlakukan seperti itu? Setiap hari Ayu hanya melihat muka lesuh, tak dibuatkan makanan, tempat tidur seadanya. Seolah Ayu hanyalah anak tiri beda dengan adiknya Gila. Bahkan saat ini Bu Ros malah terlihat lebih sayang ke Choi, yang mana dari kecil si Choi ini memang sudah dianggap sebagai anak juga. 떡 좀 맞췄어. 고마워. Dari sini Mimin akhirnya kembali merenungi nasib, betapa hinanya kita jika hanya jadi beban keluarga alias pengangguran. Kini beberapa hari kemudian gosip-gosip tentang Ayu mulai bermunculan. Ada yang bilang putri Bu Ros itu selingkuh lah, dipecat dari perusahaan, ini itu. Semua cemooh itu sangat jelas terdengar oleh Bu Ros saat ia menuju kedai. Tak kebayang bagaimana malunya Bu Ros di sini, sampai-sampai memberitahu suaminya jika ia sudah tak mau melihat wajah Ayu lagi. Dia telah dibangga-banggakan malah bikin malu. Nah, sebagai seorang suami, Pak Muhlis langsung menegur istrinya, istighfar, bagaimanapun Ayu tetaplah anak kita. Pak Muhlis selalu mengingatkan jika ia pasti punya alasan pribadi kenapa memilih kembali ke sini dan membatalkan pernikahannya. Agar tak merasa bosan diasingkan terus, Ayu kini mulai menghibur dirinya dengan masak-masak. Kadangkala Choi mampir bertamu untuk senda gurau. Dan karena masih dihantui rasa penasaran juga, Choi kembali mempertanyakan hal tersebut. Malah Ayu jengkel terus-terusan ditanyai begitu. Di suatu hari, Ayu mencoba keluar dari rumah. Ia sudah capek banget merasa jadi orang asing di rumah sendiri, Nar. Dari sinilah Ayu mulai memberi kita gambaran alasan sesungguhnya kenapa ia sampai berhenti kerja dan membatalkan pernikahannya dengan si Jun. Seated ego test. She's a typical Korean. Never takes it easy. 형준 씨 필요해. Wah, ternyata keputusan yang diambil Ayu ini sudah sangat tepat. Di Amerika sana ia telah mengalami dua kepahitan sekaligus. Pertama, di kantor Ayu selalu dikucilkan, Ayu selalu direndahkan. Kedua, pada saat ia butuh penguatan malah Ayu melihat Jun tengah selingkuh dengan bule, gadis yang lebih seksi, lebih membahana. Nah, itulah pukulan keras yang dialami Ayu hingga akhirnya memutuskan pulang ke Korea. Namun di sini malah tambah dihantam pedih. Salahnya juga sebab dari awal ia tak menceritakan semua itu, ya kan? Atau mungkin Ayu hanya butuh waktu yang tepat saja untuk menceritakan semua kepahitan yang ia alami selama ini. Sampai tiba saatnya hari pesta peresmian kantor baru Choi digelar. Ibu-ibu komplek turut hadir meramaikan, termasuk Bu Ros juga. Perkenalkan, ini ibunya Choi, Elsa namanya, ayahnya bernama Ramli. Nah, bukan ini jadi ajang sukacita, namun malah jadi duka bagi Bu Ros. Kenapa? Karena mama di sana masih saja ngegosip putrinya Ayu. Bu Ros memilih masuk ke toilet menenangkan diri saking terpukulnya ia punya batin. Lalu Ayu sendiri tak nongol ke sana, jelas merasa bersalah pastinya. Ini ialah momen penting bagi sahabat kecilnya Choi. Datanglah Ayu ke sana, namun apa? Kehadirannya malah membuat emaknya tambah malu. Begitu pulang ke rumah, akhirnya situasi meledak. 네가 어떻게 내 되게 나는 열심히 했잖아. 흠이어도 힘들어서 왔어. 나 안 돼. Coba, siapa yang tak terpukul jika diusir oleh ibu sendiri? Ayu amat-amat tak menyangka emaknya sampai setega itu. Dan siapa sangka pertengkaran mereka didengar oleh Choi dari luar. Begitu melihat Ayu meninggalkan rumah, Choi pun langsung ngikut. Choi mendapati Ayu sedang ayunan sendirian di sebuah taman. Namun ya, begitulah Ayu jika di hadapan Choi ya tak pernah mau memperlihatkan kesedihannya sekalipun.
Ayu selalu berusaha terlihat baik-baik aja, pura-pura bahagia, padahal di dalam pedih. Sampai Ayu tak tahan saat Choi berkata, air mata itu diciptakan untuk jadi tangis. Dan karena Bros mungkin mulai menyadari bahwa sikapnya itu sudah sangat kelewatan, ia pun kembali merapikan koper putrinya, merapikan tempat tidurnya. Ayu juga sudah kembali ke rumah dan menemui hal menakjubkan. Kamar Ayu dan si Choi ini ternyata tepat bersebelahan. 야, 내가 오늘 Kini beberapa hari telah berlalu, akhirnya Ayu mulai mendapatkan kehangatan lagi di rumah. Ia mulai melihat ada makanan di meja, dan siapa lagi yang buat kalau bukan si emak, ya kan? Pak Mulis ini selalu saja mengingatkan istrinya jika bagaimanapun dia itu adalah darah daging kita. Rawatlah kebersamaan dan kemajemukan biar jualan kita juga makin lancar sayang, kata Pak Mulis. Inilah kegiatan orang tua Ayu. Dari mulai pagi hingga petang mereka jualan di kedai. Ayu ya gitu-gitu aja tepar di rumah, matiin romi tutu najama. Ayu mulai diberi hati oleh ibunya, malah ya tambah bertingkah. Jadwal ngemil, jadwal tidur, jadwal merenung, jadwal jalan-jalan sudah diatur semua, termasuk jadwalnya dengan Choi. Di otak Ayu saat ini intinya ialah pengangguran bahagia. Kadangkala jika Ayu dan Choi mau refleksi kisah-kisah bahagia mereka sewaktu remaja dulu, mereka biasanya datang ke sekolah. Sedikit kuberitahu, si Choi ini bukannya bercita-cita jadi seorang arsitek, namun dari kecil ia pengen sekali jadi seorang perenang. Nah, kalau Ayu sendiri beda, ia fobia dengan air. 정체성이라고. Sebuah pepatah lama mengatakan bahwa seorang perempuan dan laki-laki itu tak bisa berteman selamanya. Salah satunya pasti ada yang jatuh cinta, entah itu akan terjadi pada Choi dan si Ayu ini atau bagaimana. Namun yang pasti selama mereka kenal, kedua belah pihak layaknya sudah jadi keluarga, begitupun dengan orang tua mereka. Tapi jujur, jika Mimin ada di posisi si Choi ini, yakin 100% pasti sudah jatuh hati. Udah cantik, bening, lucu, sayang aja pengangguran. Di suatu hari saat Ayu datang ngopi ke kantornya Choi, itu bertepatan dengan adanya kabar gembira bagi Choi dan Yeon. Baru-baru ini Yeon dikontak oleh pihak Grip dari Amerika yang katanya akan membangun kantor baru di Seoul. Pihak mereka telah meminta draft proposal Taylor untuk melakukan kerjasama. Katanya antusias sekali Yeon telah menerima tawaran tersebut. Nah, sebagai mantan pegawai di Grip, Yeon kini meminta bantuan Ayu agar melakukan komunikasi langsung untuk membahas rapat perdana mereka. Kebetulan bahasa Inggris si Choi dan Yeon ini masih belepotan. 제발요. 제가 도와드릴게요. 배송료. Melihat antusias Yeon, mau tidak mau Ayu terpaksa ikut berpartisipasi, membantu mereka meski sebenarnya ya tahu jika ada beberapa pihak atau oknum dari Grip yang kurang ajar. Salah satunya yang bernama Chris, orang yang selalu sentimen dengan Ayu sewaktu masih kerja di sana. Singkat kisah, pihak Grip kini telah berada di Korea. Mereka akan melakukan rapat perdana di sebuah hotel berbintang. Namun siapa sangka orang yang dikirim Grip dalam rencana kolaborasi ini ternyata memang si Chris. Oh, it's been a while. Inilah salah satu alasan kenapa dari awal Ayu tak terlalu enggah dengan agenda ini. Tapi ya karena dari awal Pak Yeon terus mohon minta dibantu, ya akhirnya Ayu harus bertatapan kembali dengan orang yang paling ia benci, si Chris. Dan karena semuanya harus disikapi dengan profesional, Ayu pun berusaha berdamai dengan partner. Nanti begitu rapat selesai, Chris coba datang menyapa Ayu dengan sikap menjengkelkan. Rencana kerjasama ini malah berakhir rancuh. Atas sikap kurang ajar si Chris itu, Choi nyaris aja menghajarnya. Di sisi lain, Ayu juga tentu merasa bersalah sebab darinya lah semuanya jadi seperti ini, ya kan? Namun itu tak jadi masalah buat Choi. Katanya yang terpenting sekarang, kolaborasi ini baiknya dibatalkan aja sebelum terjebak lebih dalam.
Nah, untuk menetralkan rasa di tengah ketegangan ini, Choi coba mengajak Ayu ke kantornya. Choi meminta Ayu masak hidangan spesial. Kebetulan sudah cukup lama Choi tak merasakan masakan Ayu. Seperti yang kita tahu bersama, Ayu sedari kecil memang bercita-cita jadi seorang koki, namun mimpi-mimpinya itu terkubur atas tekanan dari emaknya. Salah satu alasan Rose sebab dia sudah puluhan tahun jadi tukang masak di kedai namun tak kaya-kaya. Yang ada hanyalah tagihan demi tagihan. Ibu Rose sangat berharap anaknya yang satu ini bisa jadi kebanggaan keluarga. Sebenarnya bisa mengangkat derajat mereka dan bisa terlepas dari berbagai macam nyinyiran. Tahu-tahu Ayu malah pulang dari Amerika untuk jadi pengangguran bahagia. Terlepas dari itu semua, kita juga perlu mempertanyakan ada apa dengan diri si Choi ini. Sebenarnya makin kesini tuh ya makin sering memancarkan tatapan-tatapan semu ke Ayu, seolah ia telah menyimpan gairah tersendiri terhadap sahabat kecilnya ini. 나쁘지 않지. Tajamnya tatapan ini bahkan mampu menembus rahasia terdalam kalbu. Namun di suatu hari ketika Ayu lagi nemenin di kantor, tiba-tiba datang seorang gadis memeluk Choi dari belakang. Kalian tahu gadis ini kan? Ia adalah mantan kekasih Choi, Echa namanya. Atas pelukan tak terduga ini nampak jelas raut gelisah dari wajah Ayu. Mungkin ia kira jika Choi masih menjalin hubungan dengan si Echa. Nah, salah satu alasan Echa kemarin ternyata ia juga mau menawarkan kerjasama dengan arsitek pada perusahaannya Fresco yang memproduksi alat dapur, mangkuk, belanga, dan lain sebagainya. Dan karena memang kerjasama dengan Grip sudah batal, mana tawaran juga sepi, Hyun pun mendesak Choi agar mengambil kerjasama ini segera. Nah, nanti setelah semuanya disepakati, di pekan depan Choi pun berangkat ke tempat produksi Echa. Lokasinya lumayan jauh dari kota. Setibanya di sana, Echa malah kaget melihat Choi datang dengan Ayu. Melihat sikap Echa, sebenarnya ini sudah jadi pertanyaan besar. Apakah ia memang ngajak Choi hanya sekedar untuk kerjasama atau ada maksud lain? Begitu Ayu sudah ngikut berpartisipasi dengan emak-emak para pekerja Echa, Echa terlihat menarik Choi ke salah satu ruangan. Di sana hanya ada mereka berdua. Echa berkata, "Tetaplah di sini bersama aku." Ternyata Echa mau memberitahu Choi sesuatu. Echa mau mengajak balikan. 인연이 되길 바라면서 온 거. Sepertinya dari sinilah luka-luka yang akan terpendam sendiri mulai tercipta. Sudah cukup banyak pesan-pesan yang diberikan oleh Ayu bahwa dirinya seperti memiliki sepercik cemburu melihat Echa yang terus-terusan nempel ke Choi. Namun entahlah jika memang mereka berdua ini mau menjaga persahabatan yang dibangun dari kecil, semestinya jangan ada yang saling suka. Meskipun ada, sebaiknya dikubur aja, sebab begitulah seharusnya. 여기 있었네? 그렇겠네. 응. Kalau kalian pernah ngerasain bagaimana pahitnya terjebak dalam zona friendzone, mungkin itulah yang saat ini dirasakan oleh Choi ataupun si Ayu. Terlebih penghalang romantisasi mereka juga didukung oleh keharmonisan keluarga, di mana orang tua Choi sudah menganggap Ayu kayak anak sendiri, begitupun sebaliknya. Itulah mengapa akan besar akibatnya jika mereka berdua ini sampai ada yang memiliki rasa lebih. Dan karena hari-hari Ayu mulai terasa membosankan tanpa sepengetahuan orang tuanya, Ayu berinisiatif akan mengikuti kelas memasak dengan harapan semoga ia bisa mendapatkan sertifikat ahli kuliner Korea. Hari ini adalah hari perdananya dan kebetulan kelasnya berdekatan di kantor Choi. Ayu cukup memberitahu Choi aja soal ini sebab dialah satu-satunya orang yang selalu membantunya menemukan impian sejatinya. Ayu bisa bergabung dalam kelas memasak ini langsung riang gembira hatinya. Ayu dapat kenalan baru di sana. Ayu juga banyak mendapat pengalaman baru. Di tengah-tengah malam yang sunyi, dari dua kamar yang berdampingan telah terjadi kegelisahan. Dua orang saling berharap untuk bertegur sapa sebelum berbaring, namun keadaanlah yang selalu memaksa mereka agar tetap tak melewati batas, agar selamanya tetap jadi seorang sahabat. Namun apa? Semuanya ternyata sudah mulai terasa berat dijalani. 깜짝이야. 너 여기서 뭐해? 때로 또 어쩔래? 나 안 서?
성유야. Detik-detik Choi ingin menyampaikan suatu hal ke Ayu, tiba-tiba aja ada lelaki asing yang datang menyapa. Siapa sangka itu Jun, calon tunangan Ayu baru datang dari Amerika. Ayu melihat pria yang habis menyelingkuhinya ini tiba-tiba nongol, tentu langsung risih hatinya. Bahkan di sini sama sekali tak mau menggubris Jun dan meminta Choi agar segera membawanya pergi dari sini. Tapi ya, Jun terus menahan sampai tak lama orang tua Ayu kebetulan juga sudah pulang. Langsung disedang baik-baik tuh Ayu dan Jun di rumah. Bu Ros sudah mau menanyai mereka apa yang melatar belakangi sampai membatalkan pernikahan, termasuk menanyakan apa diantaranya ada yang selingkuh atau bagaimana. 자네가 피웠나? 그런 일은 Dari sidang yang menegangkan ini, Jun masih tetap tak mengakui perbuatannya. Lalu Ayu sendiri ngapain juga tak berkata jujur jika laki di sampingnya ini adalah seorang pengkhianat. Telah salingkuhnya dengan wanita lain di saat Ayu membutuhkannya, ya kan? Nah, atas ketidakjujuran Ayu di sini, pada akhirnya penilaian Bu Ros masih tetap mengawang-ngawang dan tentunya akan terus membujuk mereka agar melakukan pertunangan segera. Terlebih si Jun itu memang termasuk kriteria calon menantu yang bisa dibanggakan kerja di perusahaan besar luar negeri. 있으니 감회가 새로 없겠지. 나쁜 새끼. 야, Mungkin karena Choi mulai merasa was-was atas datangnya Jun dari Amerika, bisa jadi mereka akan rujuk kembali, ya kan? Terlebih perasaan ini memang sudah mulai menggebu-gebu. Suatu malam, Choi pun mendatangi Ayu di kedai untuk mengutarakan apa yang ia pendam selama ini, apa yang ia pendam terhadap Ayu dari sejak mereka masih remaja. 배성유, 야, 나 지금 좀 나한테 거짓말한 거야. 내가 널 좋아해. Tak kebayang bagaimana kagetnya Ayu mendengar sahabat kecilnya ini tiba-tiba datang menyatakan cinta. Kurang lebih sudah 30 tahun lamanya mereka sahabatan, bahkan sudah kayak keluarga sendiri. Tahu-tahu Choi selama ini telah menyimpan rasa lebih. Sedang Ayu sendiri sepertinya memang hanya menganggapnya sebagai sahabat semata. Nah, setelah menyampaikan hal kacau tersebut, suasana pun seketika jadi canggung. 그냥 그게 내 마음이야. 무서워. 싫어? Dalam lamunan, Ayu masih aja digerogoti rasa kaget. Ia sangat-sangat tak menyangka Choi ternyata menyukainya selama ini. Di samping Choi juga sudah kalang kabut di sana. 얘부터 얘를 어떻게 보지? Lalu Jun sendiri yang masih merasa memiliki harapan besar Ayu bisa ia dapatkan kembali pun mulai mencari simpati Bu Ros. Dalam pertemuan ini penuh lemah lembut, Jun memberitahu jika dirinya masih begitu suka. Jun juga memberitahu satu-satunya alasan kenapa ia balik dari Amerika ya karena Ayu. Dari sinilah Bu Ros mulai terketuk kembali. Bahkan sepulangnya di rumah, Bu Ros langsung memberitahu si Babe bagaimana kalau kita usahakan kembali hubungan mereka aja. Pak Muhlis tak terlalu menggubris itu sebab ia paham apa yang telah menjadi keputusan putrinya selama ini. 그게 싫어. Merasa masih punya peluang, hari demi hari Jun terus berusaha menemui Ayu. Jun berjanji jika dirinya tak akan mengulang kesalahan yang sama. Kata Ayu beri aku ruang untuk memikirkan kembali. Sampai di suatu malam, apa yang menjadi kesibukan Ayu pada kelas masak tersebut telah bocor ke emak babenya. Sebenarnya mereka ini sudah lama curiga namun baru bisa diluapkan aja. Bu Ros sampai menghamburkan segala buku-buku masak Ayu. Ia kembali mempertegas jika ini semua tak ada gunanya. Langkah ini hanyalah langkah awal keterpurukan masa depan kamu. Intinya Ayu di sini diserang habis-habisan. Dan karena amat membuatnya terpukul, Ayu pun memilih keluar dari rumah. Choi yang paham betul bagaimana perasaan Ayu, ia selalu membersamai. Penuh kehangatan, Choi memberitahu, sudahlah, jangan terlalu diambil beban. Roda hidup memang seperti itu, kadang di atas, kadang di bawah. Kata Ayu, tidak bisa, ini sudah terlalu sakit bagiku.
Karena setiap kepahitan Ayu selalu menanggungnya sendiri sampai ia tak sadar diri telah jatuh lemah, ia telah berakhir di rumah sakit. Entah sakit apa ya sebenarnya. Namun yang pasti orang yang mendampinginya sekarang ialah Jun. Sebelum dilakukan pemeriksaan, Jun memperlihatkan rekam medis Ayu ke pihak rumah sakit. Siapa sangka Ayu ini ternyata sudah lama mengidap penyakit selama dirinya di Amerika, dan itu hanya Jun seorang yang tahu. Ayu telah mengidap kanker lambung stadium 2. 3 tahun yang lalu dirinya telah menjalani operasi tanpa memberitahu siapapun. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil tes Ayu untung tak parah, hanya pembengkakan sedikit katanya, dipicu karena stres dan makan yang kurang teratur. Setelah beritahu bahwa kedepannya harus dikurangi lagi stresnya, Ayu pun langsung bergegas dari rumah sakit. Itu dalam kondisi panik sebab Ayu takut jangan sampai keluarga mengetahui semuanya. Dari sinilah Ayu akhirnya kembali merefleksi masa-masa di mana ia baru divonis saat di Amerika dulu. 위암이라고? 아 너무 무서워. 걱정하지 마. 내가 네 옆에 있을 거야. 큰일 아니야. 아까 그때 얘기하면 돼. Kini beberapa hari telah berlalu, kondisi Ayu mulai baikan. Namun itu tak henti-hentinya Sima memberitahu jika tinggalkan aja kelas masakmu itu. Tak apa-apa jika tak mau kembali ke Amerika. Cukup tinggal di sini aja, namun carilah pekerjaan di perusahaan besar dengan pengalamanmu di Grip. Jangan konyol, pikirkanlah masa depanmu sebab orang tua mana yang membiarkan anaknya tersesat. Jika sudah seperti ini, Ayu pasti menghubungi Choi sebab di mana lagi yang mendapatkan penguatan kalau bukan darinya, ya kan Ner? Salah satu tempat ternyaman mereka, datang ke taman bermain, duduk di atas besi sambil menatap semesta. Tak bosan-bosannya Choi terus nyemangatin Ayu. Choi berjanji akan mendukungnya dalam hal apapun. Bukan cuma itu, namun Choi juga sudah berani berkata jujur jika persahabatan ini sudah tak ada. 우정. 더 이상 그딴 건 없어. Sejujurnya ini juga menjadi beban buat Ayu. Choi telah mengutarakan perasaan, namun juga Choi tak pantas salahkan sebab siapa tahan jika kita ini hanya terus membohongi diri sendiri, ya kan? Bisa-bisa jadi penyakit juga jika terus-terusan dipendam. Sampai di suatu hari Ayu mendengar kabar bahwa Choi sedang demam parah. Itu juga mungkin karena Choi keseringan stres akhir-akhir ini. Seperti sedia kala di masa-masa kecil mereka hingga sekarang, Ayu ini tak pernah mengacuhkan Choi. Itulah mengapa dua orang ini bisa dinobatkan sahabat sejati yang sesungguhnya. Namun Choi-nya malah memiliki rasa lebih. Nah begitu Choi terbangun, ya cukup kaget melihat Ayu tiba-tiba datang berbaring di sampingnya. Lalu begitu Ayu keluar nyari minum di kulkas, di belakang Choi tak sengaja melihat rekam medis Ayu yang ngikut di tasnya. Dari sinilah Choi baru mengetahui jika Ayu mengidap kanker. 냉장고 완전 통통이더라. 이게 뭐냐고! 시야? 너 위암 그게 얼마나 큰 이 말이 안 되잖아. 누가 암이라고? 누가 암이라는 거야? 누가 암이냐고? 정말 너야? 미안해 엄마. Pada akhirnya apa yang telah disembunyikan Ayu, apa yang telah menjadi beban Ayu, apa yang telah dideritanya selama ini telah bocor ke keluarga. Yang ada pada Bu Ros sekarang hanyalah penyesalan besar. Ya selalu menekan Ayu tanpa mengetahui jika putrinya itu sedang mengidap kanker. Satu-satunya alasan Ayu kenapa ia tak memberitahu mereka semua, sebab ia takut itu malah akan jadi beban juga untuk mereka. 이러면 내가 걸려야지. 아 우리 성녀가 왜 그런? Bukan cuma rumah ini yang dirundung pilu, namun jelas itu juga sangat menusuk bagi Choi. Ayu itu sudah mengidap kanker lambung stadium 2 di mana 70% lambungnya telah diangkat pada satu operasi 3 tahun lalu di Amerika.
Nah, setelah bocornya semua itu, kini titik balik hidup Ayu mulai berubah. Di rumah ia diperlakukan layaknya Cinderella. Setiap pagi mak babenya membuat bubur untuknya. Mo sebagai seorang sahabat baru tahu jika Ayu telah lama menyembunyikan lukanya sendiri. Tentu amat terpukul juga pastinya. Namun ya mau bagaimana, semuanya sudah terjadi. Sebagai orang tua yang ada hanyalah rasa menyesal dalam ketidaktahuannya. 어린 것이 얼마나 했었어. Di suatu waktu mereka pada dibuat panik. Ayu tiba-tiba menghilang dari rumah. Choi sudah kesana kemari mencari, termasuk ke tempat-tempat yang sering mereka kunjungi. Tak lama Choi tiba-tiba kepikiran sebuah pantai tempat mereka sering bermain dahulu. Cepat-cepatlah Choi ke sana. Ternyata benar, Ayu datang menyendiri di sana. Sepertinya kemarin untuk menenangkan diri, meditasi dan refleksi. 야, 다 녹여버리라고. 뭐라 그래? 얼마나 무서웠는데. 그것도 모르잖아. Memang ini ialah sebuah tangis, namun itu setidaknya membuat Ayu lega. Ia telah meluapkan semuanya. 다 맛있다. Di balik kesakitan yang dirahasiakan Ayu selama ini, itu juga telah membawa hikmah yang besar bagi keluarga, keakraban, kemajemukan, keharmonisan kian mewarnai. Sikap Buros terhadap putrinya ini benar-benar telah berubah total, sebab bagaimanapun mereka antara ibu dan anak. Buros menyampaikan pada sanak saudara dan putrinya Ayu bahwa keluarga ialah berbagi masa sulit, sedih dan menyakitkan bersama. Maka mulai dari sekarang jangan ada lagi yang dirahasiakan. Terharu Ayu mendengar semua itu. Tanpa tersadari, Choi yang selalu membersamainya baik dalam keadaan duka maupun suka, rasa-rasanya itu perlahan mulai menumbuhkan sepercik benih-benih pada diri Ayu. Tuh, lihat aja. Choi digituin, pulang-pulang langsung tambah mekar dadanya, tak karuan hatinya. Entah itu sudah sikap romantisasi dari Ayu ataukah hanya sekedar semata gerakan. Tepat sepertiga malam sebelum berbaring seperti biasa, mereka pasti ngobrol lewat jendela. Di sini Choi memberitahu Ayu jika besok dirinya ada perjalanan kerja selama beberapa hari di provinsi Gangwon. Kata Choi jika merasa bosan, ayo ikut aku ke sana. Kata Ayu, enggak usah, saat ini hanya ingin bermalas-malasan di kamar. 잘 갔다 와라. 그래? 안녕. Nanti setelah Choi pergi, kok Ayu malah merasa aneh, ya merasa sepi. Ayu merasa bosan, kurang bersemangat, sampai-sampai itu mempengaruhi fokusnya saat lagi di kelas memasak. Hari demi hari berlalu, makin terasa berat aja menghabiskan waktu sendirian. Dari sinilah Ayu mulai sadar bahwa betapa berharganya Choi. Dan karena semua ini sudah tak tertahankan, cepat-cepat Ayu ke rumah Mo minjam mobil dan langsung terbang ke provinsi Gangwon. Iya, elah pecah situasinya. Ribuan bunga matahari tertunduk malu melihat mereka saling muah begitu. Ini sudah merupakan pesan konkret bahwa persahabatan mereka dari sejak kecil telah gugur dan kini telah menjelma jadi sepasang kekasih. Berharap rasa nyaman ini tak berakhir begitu cepat, Ayu memutuskan tinggal. Soal mobil Mo itu urusan belakang katanya. Yang terpenting sekarang semilir angin sepoi-sepoi Gangwon harus berhembus bersama rasa-rasa yang bersemi dari bawah cahaya ribuan bintang. Kini beberapa hari telah berlalu, program kerja Choi di provinsi Gangwon telah selesai. Mereka sudah pulang dan menjalani rutinitas seperti biasa. Lalu yang jadi pertanyaan besar sekarang ialah apa yang akan terjadi jika masing-masing orang tua mereka pada tahu jika Ayu dan Choi ini telah saling suka. Bakal kacau pastinya. Setelah mengetahui perasaan masing-masing, kini yang ada pada Choi dan Ayu maunya nempel terus. Setiap hari, setiap malam mereka curi-curi waktu, curi-curi kesempatan. Intinya jangan sampai ada yang tahu hubungan ini.
Sampai di suatu pagi saat Bu Ros dan Pak Muhlis baru balik habis liburan, mereka kaget saat tak sengaja melihat Ayu dan Choi bermodelan aneh di ruang tamu. Mana kancingan baju Choi belepotan lagi. Belum lagi muka Ayu panik begitu. Saya curiga, apa jangan-jangan semalam mereka melakukan hal menggeliat di bawah bulu kali ya. Tapi sudahlah, Bu Ros tak mau ambil pusing. Intinya setaunya dua anak ini sahabatan. 바보 아저씨. Dan karena masa depan jauh lebih penting, hari ini Choi pun mulai mengajak Ayu belajar masak di kantornya. Choi siap memfasilitasi Ayu selama ia tetap semangat untuk menggapai impian sejatinya. Atas kerja keras Ayu selama ini, begitu kualifikasi teknis nasional ujian praktik diadakan, Ayu dapat menanganinya dengan baik. Hanya dengan sekali coba Ayu berhasil lulus di ujian tersebut. Ayu sangat-sangat berterima kasih ke Choi telah berperan penting dalam dunia permasakannya. Dan karena masih banyak tahap-tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat dari kelas masak tersebut, Ayu harus bekerja lebih ekstra lagi. Ayu harus lebih giat belajar lagi, mempelajari jenis-jenis masakan dari berbagai mancanegara. Kan, sela-sela kesibukannya, Choi setia membersamai. Tanpa tersadari juga, makin hari tuh masakan Ayu memang semakin lezat, bersahabat di lidah. Choi mengakui itu. Akhirnya Choi menyarankan Ayu bagusnya kalau setiap yang masak di videoin, habis itu di-up ke sosial media, tepatnya di Nertube, agar masakan Ayu ini bisa jadi referensi buat orang-orang yang hobi masak, ya kan? Siapa sangka ide dari Choi ini sangat menarik perhatian dan tepat sasaran. Banyak dari mereka merespon positif masakan Ayu yang katanya kaya nutrisi dan simple diolah. 항암 치료를 받고 계십니다. 찾다가 따라 만들어봤는데 Choi merasa ini adalah momen yang tepat. Ia pun akhirnya membulatkan tekad. Pada momen yang seduh ini, Choi akan melontarkan hal sakral. Choi telah melamar Ayu. Alih-alih Ayu tak menerimanya, semestinya Ayu ini akan butuh pertimbangan besar untuk menerima lamaran Choi tersebut. Di samping Ayu juga masih tak menyangka aja jika persahabatan yang terbangun dari kecil akan jadi seperti ini. 나랑 결혼해주라. Lamaran Choi habis ditolak mentah-mentah tanpa alasan yang jelas dari Ayu. Mabuk-mabukan di pinggir jalan pun jadi pelarian. Ayu yang tak sengaja melihat Choi jadi gelandangan begini, cepat-cepat membawanya menepi sambil menunggu Choi sadar. Nah, begitu Choi udah sadar, Ayu pun memberitahu alasan dibalik penolakan tersebut. Ternyata Ayu ini telah memiliki kekhawatiran besar terhadap penyakit yang dideritanya. Itu makanya ia menolak. 나한테 날지 아무도 모른다고. 너가 걱정하는 그 이유는 유한하고 필연적이고 만큼은 확실하게 말할 수 있어. 너랑 살고 싶어. Setelah semuanya sudah jelas dan lagi asik-asiknya berpelukan seperti ini, tiba-tiba Mandrasa nih, kemesraan yang selama ini mereka sembunyikan dari keluarga akhirnya ketahuan. Meski mereka berempat ini dalam kondisi teler habis berpesta di kedai, tapi melihat Ayu dan Choi berpelukan seperti itu, langsung tuh efek alkoholnya hilang. Dan karena sudah ketangkap basah seperti ini, maka sudah tak ada pilihan lain selain berkata jujur. 여기서 왜? 우리 만나요. 진지하게 사귀고 있어요. 우리는 Dari sinilah kekacauan sesungguhnya baru dimulai. Dari 30 tahun lalu mereka mengira jika dua anak ini hanyalah sahabatan. Ternyata sudah melewati batas. Sepulangnya di rumah masing-masing, Ayu dan Choi langsung disidang baik-baik oleh mak babe mereka. Masing-masing pihak orang tua benar-benar dibuat bingung dengan situasi ini. Apa yang harus dilakukan untuk Choi dan Ayu ke depannya, ya kan? Nah, saat mereka semua udah pada tidur, Choi merasa masih ada yang belum dituntaskan. Dia pun nekat menyeberang ke kamar Ayu. Choi datang memasangkan gelang lamarannya dan wah, ada maka coci si barangnya. Kini beberapa hari telah berlalu setelah pihak keluarga membicarakan matang-matang soal Ayu dan Choi.
Akhirnya diputuskanlah di mana mereka akan menyertai hubungan Ayu dan Choi, takutnya nanti malah jadi hamil duluan. Apapun itu demi kebahagiaan mereka berdua, keluarga akan selalu berusaha menerima. Apalagi melihat perasaan Ayu dan Choi semakin tak terkontrol juga, bucin parah. Belum lagi kondisi Ayu yang sakit. Mak babenya pasti akan mendukung kebahagiaan putrinya dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Jika Ayu dan Choi nikah, lagian ini juga sangat baik untuk hubungan sosial mereka, ya kan? Pasti akan lebih dekat lagi. 내가 같이 지킬게. 고맙다 진짜. 만 기어 나온 거 다 알거든. 언제부터 있었던 거? 이제 뭐 의지가 되더니. Tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Rencana pernikahan Ayu dan Choi kini telah dibahas kapan, dimana, dan bagaimana. Berdasarkan keputusan bersama, pernikahan mereka akan digelar secara sederhana saat musim semi tiba. 드디어 우리도 가족 사진이 생겼. 있으신데요? Iya, begitulah hidup. Selalu aja ada kejutan-kejutan yang bahkan tak terkira sama sekali. Seperti apa yang terjadi pada orang tua Choi dan Ayu. Mereka sama sekali tak menyangka jika hari ini anak mereka yang telah berteman dari sejak kecil telah sah jadi suami istri. Di balik semua ini ada keterkejutan yang dalam, ada kebahagiaan yang tak terhingga. Memang begitu banyak luka, sedih, dan tawa yang tercipta, namun begitulah seharusnya, ya kan? Agar kita ini lebih tahu cara berjuang, bersyukur, dan berbagi cinta serta kasih. Adapun hal yang tak kalah membahagiakan bagi Ayu, ternyata mak babenya dan si Choi telah merencanakan kejutan besar untuknya, yaitu menyulap kedai mereka jadi sebuah restoran yang elegan. Akhirnya Ayu menamainya Dapur Pelangi. Nah, kalau ada yang bertanya soal Jun, ia telah memilih kembali ke Amerika. Begitupun dengan Echa, ia telah mengikhlaskan segalanya. Kini telah usai. Hey, sila suratku malebie dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidrap, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Choi dan si Ayu ini, ketik di bawah ya. Selamat bersua video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.